Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin. Nah, seperti biasa kita lanjutin lagi kasusnya Vina ya guys ya. Dan waduh, ini ada saksi baru lagi nih guys ya. Waduh ya, seperti saya bilang nanti ada saksi baru. Nanti terakhir adalah saksi cewek nih guys ya. Dan ini belum muncul, nanti juga muncul guys. Nah, ini ada sebuah video. Seperti apa videonya? Kita tonton bareng-bareng guys. Info terbaru dari kasusnya Vina ya. KDM Sudirman benar-benar akan ditumbalkan. Gendeng katanya gitu guys. Sudirman benar-benar akan ditumbalkan katanya guys. Menurut kalian gimana nih? Kita lihat ya videonya seperti apa. Kan kita ini, kami kuasa hukum dari keluarga Sudirman. Ya. Mereka menanyakan sesudah 6 terpidana ini mengajukan PK, bagaimana nasib Sudirman katanya. Ya. Saya bilang kalau Sudirman tidak mengajukan PK, maka tidak mungkin akan dia bebas dengan sendirinya. Ya. Karena itu proses hukum. Dia tetap harus mengajukan PK. Kami kuasa hukum dari penasihat hukum 6 terpidana itu tidak bisa menunggu Sudirman. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih? Jadi kelamaan. Jadi kami akan utamakan yang 6 orang ini dulu. Yang Sudirman, kami sampaikan kepada keluarganya, silakanlah, kami sudah berupaya menyurati Menkumham, menyurati Dirjen Pas, menyurati berbagai lembaga untuk bertemu sampai hari ini, menyurati Menkumham, menyurati Dirjen Pas, menyurati berbagai lembaga untuk bertemu sampai hari ini. Kami belum dapat bertemu. Waduh, gimana nih guys? Identitas dengan Ramel. Lihat, ada musik jadi saya ini ya. Senang ya Pak ya, 17 Agustusan ya. Mungkin tahun ini bisa 17 Agustusan ya. Mudah-mudahan tahun depan nggak bisa. Amin. Nah, kita lanjut lagi guys. Wah, lupa. Pengacara Ibtu Rudiana, Bocor Pitra chat Romadoni sensitif membocorkan katanya, isi chat Vina. sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstrasi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah ini beritanya benar? Ini aku lihat dari Fata Morgana _ 008 di TikTok ya. Mungkin kalian bisa lihat di videonya, sumbernya. Kita lihat lagi di video selanjutnya. Minum, ya. Waduh, minum guys. Pemakai juga Udah kelihatan sih. obat-obatan terlarang. Biasanya kalau anak bapaknya seperti itu ya anaknya seperti itu guys. Kalau dibilang narkoba, saya nggak tahu itu jenisnya apa. Tapi emang jenisnya apa kalau sepengetahuan Frans? Saya nggak pakai sih. Saya nggak pernah pakai, jadi nggak tahu Eki pakai jenis-jenisnya apa gitu. juga nggak tahu. Nggak tahu. Informasi dari teman-teman yang pada saat itu mungkin ketemu Eki ya. Di hari itu Eki minum atau enggak? Atau pakai atau enggak? Yang saya tahu dari penjaga warung itu, Eki sempat minta dianterin untuk beli minuman. Sore itu. Tapi dibilang minumnya di situ itu, dibilang minum di situ apa enggak itu nggak tahu saya ya. Yang saya tahu itu diajak beli minuman doang tukang warungnya, karena tukang warung tahu tempatnya gitu kan. Dia dianterin, habis itu doang sih yang saya tahu. Sepengetahuannya Frans ini memang sering nggak sih Eki minum atau make gitu ya? Terus setelah itu dia berkendara, nyetir motor. Sering. Nah, Sering. Malah justru kayaknya kebanyakan dia posisi udah make ya, ketemu sama saya. sering itu berarti ya? Sering itu, sepecandu itu. Frans sebagai anak motor nih, melihat cara berkendaranya Eki, apalagi setelah minum atau setelah make itu tadi ya, ini gimana? Bahaya atau mungkin cenderung kebut-kebutan? Kalau nyetirnya belagu gitu, kalau di depan tempat temennya sih, di depan teman-temannya doang. Nyetir belagu tuh gimana sih? Jadi kayak kalau orang Cirebon bilangnya kan kayak ngegitik gitu loh, kayak kanan kiri gitu, zigzag gitu. Dan itu pun kalau menurut saya itu yang dia lakukan itu selalu di depan teman-temannya doang. Kalau untuk sendirian buat apa coba? Dia ngomong kayak dia bikin kayak gitu. Oh, diperiksa ya? Udah sama tim sus, Kapan? Baris Krim, bulan kemarin.
Waduh, gimana guys? Ini ada lagi nih. Pemirsa, 8 tahun bungkam pemilik baju yang dipakai Eki saat malam kejadian tewasnya Akhirnya Vina muncul. dan Eki buka suara. Ia mengaku selama ini belum pernah bicara ke publik. Baru pada Juli 2024 ia dimintai keterangan oleh tim sus Bareskrim Polri. Nongkrong-nongkrong di depan rumah saya di nasi, pas bisa ada acara. Anwar, warga Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon ini mengaku pertama kali kenal dengan Eki saat nongkrong di warung Babeh pada Sabtu siang 27 Agustus 2016. Saat itu Eki datang ke tempat nongkrongan tersebut bersama Arta sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari situ Anwar, Arta, YS, Eki dan Vina berpindah ke tempat Anwar di Kecamatan Tengah Tani. Di sana Eki sempat meminjam baju milik Anwar berwarna hitam karena baju yang dipakai Eki basah akibat hujan. Menurut Anwar, saat itu tak ada banyak hal yang dibicarakan di antara mereka karena baru sehari ia kenal dengan Eki dan Vina. Setelah beberapa jam nongkrong di rumah Anwar, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Eki dan Vina pamitan dan mengatakan akan pergi meminta uang ke keluarganya. 2 jam setelah Eki dan Vina pergi dari rumahnya, sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, Anwar mendapatkan kabar dari YS, Eki dan Vina meninggal dunia. Nyari bau, si Arta nyuruh si YS buat nemenin si almarhum Eki buat nyari bau. Saya di situ masih tetap di warung Babe, nggak tahu YS sama si almarhum kemana-mana ya saya nggak tahu. Baju yang dipakai Eki pada saat kecelakaan itu bajunya siapa, Mas? Punya saya. Warnanya apa? Warna hitam, di depannya itu cincin logo, lingkaran tulisannya Apple, di belakangnya logo besar, lingkaran juga tulisan Apple. Pas almarhum mau minjem baju itu, posisi baju almarhum Eki itu basah karena dari siang itu gerimis ringan. Itu ya saya. Pada Juli 2024 lalu, Anwar bersama 26 orang teman Eki lainnya telah dimintai keterangan oleh tim sus Bareskrim Polri di Cirebon. Waduh, menurut kalian gimana nih? Apakah tanggapan kalian benar? Percaya dengan ini? Saksi baru Anwar, teman Eki, si pemilik kaos hitam yang dipinjam Eki saat kejadian. Tahun 2016, kenapa tidak diperiksa? Asumsi publik kalau diperiksa, skenario pembunuhan tidak akan bisa dijalankan. Salam waras, katanya gitu guys. Kita lihat. Waduh, menurut kalian gimana saksi baru ini guys? Nanti ada lagi nih, muncul saksi baru lagi nih. Jadi kalian harus tunggu ya. Kita lihat. Saksi Widi Mega Anwar. Widi Mega pada malam kejadian baju yang dipakai pinjam kenal setengah seperempat minggu katanya guys. Anwar pada malam kejadian baju yang dipakai Eki pinjam kenal 1 hari di warung Babe. Waduh, semuanya pada minjem ya. Kenapa sih Eki Vina bisa minjem guys? Menurut kalian gimana guys? Kenapa bisa mereka saling minjem seperti itu guys antara Vina dan Eki ya? Aduh. Siapa yang dipegang oleh Ibtu Rudiana ini sehingga institusi Polri begitu berapi-apinya, begitu pasang badan untuk menutupi seluruh rekayasa yang disusun atau yang dibuat oleh Ibtu Rudiana di tahun 2016. Kalau tidak ada rahasia yang dipegang oleh Ibtu Rudiana, saya tidak yakin Polri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, ya kan, sebegitu pasang badan untuk menutupi rekayasa yang dilakukan Ibtu Rudiana di tahun 2016. Padahal kasat mata, orang sudah tahu bahwa ini adalah hasil rekayasa. 8 orang terpidana yang sekarang ada 7 di dalamnya merupakan terpidana seumur hidup. Orang sudah mengetahui bahwa itu adalah hasil rekayasa dan bukan mereka pelakunya. Belum lagi tentang dibukanya ekstraksi percakapan handphone Vina dan beberapa temannya termasuk Widi dan Mega. Lantas bagaimana mungkin hanya kurang dari 1 menit atau kurang dari 5 menit orang melakukan peristiwa sebesar itu? Mulai dari melempari, ya kan, jatuh, setelah jatuh dibawa ke belakang showroom, di belakang showroom diperkosa secara bergiliran, lalu kemudian dibunuh, dibawa lagi ke flyover, supaya seolah-olah itu karena kecelakaan. Jadi nggak usah lah, Bapak Kapolri nggak usah terlalu pasang badan.
Kalau memang sudah terlanjur terjadi misalnya rekayasa itu, ya sudah cukup minta maaf aja. Tidak harus bereaksi sekeras itu untuk menutupi. Karena bagaimanapun cara institusi Polri untuk menutupi ini tidak akan mungkin lagi masyarakat percaya. Anda perlu menyadari bahwa institusi Polri itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi itu instrumen, bukan milik perorangan atau milik individu. Itu bukan polisi swasta. Kalau polisi swasta ya sah-sah saja kan. Siapa yang bayar ya itu yang dibela. Beda dengan institusi negara. Institusi negara nggak boleh seperti itu. Institusi negara itu harus tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan. Tegak lurus terhadap kebenaran. Untuk apa? Untuk melahirkan keadilan. Ya. Apa-apa saja upaya yang dilakukan oleh Mabes Polri untuk menutupi skenario ini supaya tidak terbuka. Antara lain dengan menyembunyikan Sudirman. Sudirman itu semua orang sudah tahu Pak, bahwa Sudirman itu memiliki keterbatasan kecerdasan. Dia boleh dikatakan idiot. Iya kan? Dan dia tidak punya prinsip dan tidak punya kemandirian. Ya kan? Bayangkan di dalam berkas perkara itu juga dia menyatakan bahwa dia bukan pelaku. Tetapi di dalam pengakuannya di beberapa keterangan di penyidikan dia mengakui. Artinya kan dari situ kita sudah bisa menggambarkan bahwa saudara Sudirman ini kan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya pikir ya, janganlah. Apalagi ini kan sangat menyakitkan perasaan masyarakat. Di hari ulang tahun Negara Republik Indonesia kemarin itu masih muncul Ibtu Rudiana. Padahal Ito Sumardi menyatakan kemarin bahwa dia sudah dinonaktifkan. Akan tetapi dia masih memimpin upacara di tingkat kecamatan. Itu artinya dia masih menjabat. Waduh, gimana setelah melihat video ini guys? Wah. Ada saksi baru lagi. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih udah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.